Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Qala Syekh Al-Imam Ahmad bin Husain bin Ruslan Ramli fi kitabih Safwatuz Zubat. Nafanallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bil masyayikh shalihin fid darin amin. Ila qal babut tayammum wa man lima'in wa turabin faqada al fardha shalla thumma mahma wajada min dhaini fardan haitsu yaskutul qada bihi fatajdidun alaihi furida. Di dalam pertemuan yang lalu sudah kita bahas mengenai tentang perkara-perkara yang bisa membatalkan tayamum. Kemudian juga bagaimana cara orang yang memiliki perban di anggota badannya, baik itu di anggota tayamum atau bukan di anggota tayamum, bagaimana cara wudunya dan bagaimana tayamumnya sudah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu. Terakhir daripada pembahasan tayamum adalah waman lima'in wa turabin faqada al fardha shalla thumma mahma wajada min dhaini fardan haitsu yasqutul qada bihi fatajdidun alaihi furida. Wa man lima'in wa turabin faqada ay wa man faqada lima'in wa turabin, barang siapa yang tidak menemukan air dan debu. Sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan lalu bahwasanya ada wasailut taharah, perantara untuk mendapatkan kesucian selain daripada air adalah debu. Ketika dia hadas kecil maka dia berwudu menggunakan air. Ketika dia punya hadas besar maka dia mandi menggunakan air. Kalau seandainya tidak ada air maka diganti dengan tayamum, yaitu dengan debu. Nah sekarang ini kalau seandainya di dalam suatu tempat dia tidak menemukan air, tidak menemukan debu, waman lima'in wa turabin faqada, apabila seseorang tidak menemukan turab, debu, dan juga tidak menemukan air dalam satu tempat, gimana tuh contohnya? Di mana ada orang tidak menemukan air, tidak menemukan debu? Ya. Kalau dia di tengah laut, dia akan menemukan air. Kalau dia di padang Sahara, gurun Sahara, padang pasir, dia akan menemukan debu. Kemudian di mana dia tidak menemukan debu, tidak menemukan air? Kalau dia naik gunung, dia akan menemukan air juga. Ya, namun ada beberapa tempat yang tidak dimungkinkan ada air dan ada debu. Ya, begitu. Kan hubisa bi mawdi'in lam yajid fihi wahidan minhuma. Kalau contoh seseorang yang dipenjara dalam satu tempat, ya, dikekang atau dipenjara dalam satu tempat yang dia tidak menemukan debu, tidak menemukan air. Ya, debunya kotor semuanya, airnya kotor semuanya sehingga dia tidak menemukan air, tidak menemukan debu. Ya. Atau menemukan debu namun dibasah, nggak bisa digunakan untuk tayamum. Begitu. Atau dalam satu tempat di gunung es, tidak ada air, tidak ada debu, maka al fardha shalla, maka dia wajib untuk menjalankan sholat. Lazimahu an yusalli al fardha li hurmatil waqti, maka dia wajib untuk sholat fardu karena menghormati waktu. Sholat fardu wajib, ya. Begitu, karena dia juga mampu untuk melaksanakannya. Sama seperti orang yang tidak mampu untuk menutupi auratnya. Ya, padahal termasuk daripada syurutus shalah adalah satrul aurah, menutupi aurat. Kalau seandainya dia tidak menemukan kain, tidak menemukan sesuatu untuk menutup auratnya, bagaimana? Dia sholat dalam keadaan telanjang, diperbolehkan, disahkan. Begitu juga ketika dia tidak menemukan air, tidak menemukan debu untuk tayamum, maka dia langsung saja sholat fardu, ya, sebagaimana dia tidak menemukan
penutup aurat bagi orang yang ingin sholat dan tidak menemukan tutup aurat tersebut. Wa takunu salatu sahihah, salatnya sah alal ashah, ya. Wa lihadza tabtul bil hadats. Begitu. Jadi salatnya sah. Jadi orang langsung salat aja karena dia salat, ya, karena ketika mau salat tidak menemukan air, tidak menemukan debu, ya udah langsung salat. Sah salatnya ketika di dalam satu tempat tidak menemukan kedua-duanya tersebut. Begitu. Kalau seandainya di tengah-tengah salat hujan, batal salatnya. Karena ada salah satu alat untuk bersuci yaitu air. Begitu. Adapun hal yang lain, ya, maka tidak diperbolehkan, ya. Seperti mengqadha salat atau salat nafilah, ya, itu tidak diperbolehkan karena memang persyaratannya harus berwudu. Tapi ini nggak mempunyai alat atau media untuk membersihkan daripada hadasnya tersebut. Tsumma mahma wajada, kemudian kapanpun dia menemukan air dan debu tersebut, salah satunya ditemukan min dzaini, dari keduanya, imma dia menemukan debu atau menemukan air, fardan haitsu yasqutul qada bihi fatajidun alaihi furiḍa, maka dia wajib untuk menjalankan sholat lagi. Kalau seandainya dia menemukan daripada debu setelah sholat, kemudian tidak jauh dari situ dia menemukan air, dia menemukan debu untuk tayamum, maka fatajdidun alaihi furiḍa, wajib untuk memperbaharui sholatnya lagi, wajib i'adatus sholah. Gitu. Ini pembahasan daripada tayamum terakhir, yaitu pembahasan apabila tidak menemukan air, tidak menemukan debu, bagaimana sholat lihurmatil waqti, ya. Nanti kalau seandainya menemukan salah satunya air atau menemukan debu, maka diwajib untuk diqadha, gitu. Sudah selesai pembahasan daripada tayamum. Babul haid, sekarang masuk pada pembahasan babul haid. Ya. Yang dimaksud babul haid di sini masuk pada bab nifas, istihadhah, ya, begitu. Bukan hanya haid saja, ya. Nah, pembahasan haid ini kenapa dipelajari orang laki juga? Iya, karena orang laki akan memiliki seorang istri atau memiliki seorang ibu atau memiliki seorang anak, memiliki seorang kakak, seorang perempuan, sehingga dia pun wajib mempelajari perkara haid sehingga bisa mengajarkan kepada orang-orang yang wajib diajarkan tersebut. Al-haid, apa itu al-haid secara bahasa? Secara bahasa al-haid adalah as-sailan, mengalir. Haid adalah mengalir atau aliran. Adapun secara syar'i yang dimaksud haid adalah damu jibillatin yakhruju min aqsarihil mar'ah fi awqatin makhsusatin, yaitu darah yang sudah menjadi kebiasaan untuk seorang perempuan. Ya. Awwalu man hadat, pertama kali perempuan yang haid adalah Sayyidatuna, ya. Pertama kali wanita yang haid adalah Sayyidatuna Hawa. Setelah ketika pertama kali Sayyidatuna Hawa dan Sayyidina Adam alaihissalam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengenal haid karena di surga. Namun ketika Sayyidatuna Hawa memakan buah khuldi, kemudian dikeluarkan dari surga, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar darah haid. Begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni katabtuhu, saya, kata Allah, telah menentukan haid tersebut kepada engkau wahai Hawa dan juga semua keturunanmu. Ya, setiap perempuan akan mengalami yang namanya haid. Begitu. Nah, kapan tuh waktunya haid? Ya, mulai umur berapa perempuan itu dimungkinkan haid? Ya, begitu. Jadi di dalam masalah al-haid nanti akan kita bahas selanjutnya, yaitu yang namanya ada an-nifas,
Ya, ada juga al-istihadhah. Jadi darah yang keluar dari rahim atau farji seorang perempuan imma haid wa imma nifas wa imma istihadhah. Semuanya ada waktunya masing-masing. Ya. Kapan keluarnya? Ya, kapan keluarnya? Kemudian berapa lama? Ya. Kemudian apa yang wajib dilakukan, apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan ketika haid atau nifas tersebut. Ya. Oke, pertama adalah al-haid. Al-haid secara bahasa tadi adalah as-sailan, aliran, mengalir. Ya, karena mengalir darah kalau seorang perempuan. Begitu. Adapun secara syar'i adalah damu jibillah. Darah yang sudah menjadi kebiasaan buat seorang perempuan, ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakhruju min aqsar rahimil mar'ah, yang keluar dari pangkal atau ujung daripada rahim seorang perempuan. Seorang perempuan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahim yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Sehingga seorang laki-laki enggak bisa haid. Seorang perempuan bisa haid karena punya rahim. Oke, ini rahim seorang perempuan. Dari rahim seorang perempuan ini, ya, ketika, ya, jadi ada masuk, ada keluar, ada masuk, ada keluar. Jadi ada rahimnya ini, ketika rahim ini tidak terisi oleh bayi, kosong daripada bayi, maka bisa masuk darah dan keluar darah. Ketika tidak terisi oleh bayi. Makanya ketika seorang perempuan sedang haid, sedang hamil, dan rahim ini terisi oleh bayi, maka ini tertutup. Darah hanya masuk dan tidak keluar. Sehingga ketika seorang perempuan itu hamil, ya, perempuan tidak haid. Kenapa? Karena rahimnya tertutup. Berbeda apabila di sini tidak ada bayi, maka darah ini bisa keluar. Paham? Jadi keluar. Paham gak ini? Jadi rahim seorang perempuan, ya, ini sangat-sangat luar biasa. Ya. Fi qararim makin, kata Allah Subhanahu wa taala. Tabung yang sangat kuat. Ya, tabung yang sangat kuat, sangat hebat di sini. Kalau bahasa kitanya apa? Arburator apa? Karburator. Karburator bukan. Apa di mana tuh? Apa? Yang buat memanaskan? Bukan berangkas. Aduh. Ala kulli hal. Jadi mesin lah apa di pemanas itulah, di panas ini. Intinya begitulah. Jadi seorang perempuan, ini seorang perempuan nih, bukan laki-laki. Laki-laki nggak ada giniannya. Makanya seorang perempuan kalau sudah tidak ada rahim, ini rahim nih ya, ini rahim. Yang hitam mana, yang hitam? Yang hitam mana? Yang hitam aja, yang hitam ganti. Yang hitam. Udah biarin. Ada coba yang hitam. Yang hitam. Jadi ini namanya rahim. Ya, kelihatan kan? Rahim seorang perempuan. Kadang terisi, kadang tidak terisi. Apabila di sini tidak ada bayi, maka ada masuk, ada keluar. Ya. Setiap darah yang keluar daripada rahim ini namanya haid. Makanya kalau seandainya rahim seorang perempuan tertutup dengan bayi, terisi dengan bayi, maka ini tertutup. Perempuan ketika hamil tidak haid. Paham? Jadi perempuan yang hamil tidak haid. Yang hamil tidak
haid. Faham ini? Ya, ketika hamil tidak haid. Makanya kalau seorang perempuan yang diangkat rahimnya, kadang ada seorang perempuan yang diangkat rahimnya. Ketika seorang perempuan sudah diangkat rahimnya, maka perempuan tersebut tidak bisa haid. Karena rahimnya udah nggak ada. Ya, jiwanya menjadi jiwa seorang laki-laki nantinya. Badannya badan laki-laki karena memang sudah tidak ada haidnya, tidak ada rahimnya. Ya, kalau sudah tidak ada rahim berarti tidak bisa haid. Jadi perempuan yang masih bisa haid adalah yang masih punya rahim dan berfungsi rahim tersebut. Ya, ketika dimasukin anak di sini ada janinnya, maka sudah tertutupi. Ya, darah haid yang tadinya keluar masuk sekarang menjadi asupan bayi tersebut, sehingga keluar darah haid yang biasanya bulanannya dia keluar. Ketika diisi oleh janin, maka darah yang masuk di sini menjadi makanan untuk si bayi tersebut. Makanya seorang perempuan ketika hamil tidak haid. Faham? Begitu. Makanya dimaksud haid adalah damu jibilatin yakhruju min aqsarihil mar'ah fi awqatin maksusatin, di waktu-waktu yang khusus. Enggak setiap waktu, enggak setiap hari keluar terus, enggak. Ada waktu-waktu yang khusus. Ya. Begitu. Nah, nanti akan kita bahas kapan seorang perempuan mulai haid dan berapa lama masa haid tersebut. Begitu. Udah paham ini? Jadi kenapa kok perempuan itu haid? Karena dia punya rahim. Jadi kenapa perempuan punya haid? Dia punya rahim. Kalau perempuan sudah tidak punya rahim, maka tidak haid. Gitu. Apabila rahim tersebut sudah terisi oleh janin, maka tidak haid juga. Nah, bagaimana Ustadz kalau seandainya ketika hamil kadang keluar darah? Ya, apakah itu bisa dikatakan darah haid? Di dalam madzhab Imam Syafi'i bahwasanya dimungkinkan seorang perempuan ketika hamil dimungkinkan untuk bisa haid. Tapi dengan syarat kalau memang memenuhi persyaratan haid. Kalau memang tidak memenuhi persyaratan haid, maka darah ini hanya darah fasid. Darah kotor keluar. Atau kontraksi lah, atau apalah, yang penting darah tersebut bukan dikatakan darah haid. Kalau mau dikatakan darah haid, ya, maka harus memenuhi persyaratan haid. Kapan waktunya, berapa hari, ya, kemudian persyaratannya bagaimana. Nah, harus memenuhi syaratan tersebut. Kalau seandainya memenuhi persyaratan haid, maka darah yang keluar meskipun dia hamil dikatakan darah haid. Kalau memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat maka tidak dikatakan darah haid. Sama seperti ketika seorang perempuan ingin melahirkan. Ketika seorang perempuan ingin melahirkan otomatis ada kontraksi. Ya, pembukaan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Pembukaan atau sampai 10 itu pembukaan. Itu namanya ketika keluar darah itu bukan haid, tapi itu namanya at-tolak. Ya. Tolak itu darah yang keluar ketika bayi keluar. Itu namanya at-tolak. Bukan haid. Haid itu juga bukan nifas. Nifas itu setelah bayi keluar. Tapi kalau belum keluar sama sekali, itu baru pembukaan, itu namanya tolak. Bukan darah haid. Ya, khair. Oke. Kemudian imkanuhu min ba'di tis'in. Ya, kapan seorang perempuan itu bisa haid? Kapan dimungkinkan seorang perempuan itu haid? Lihatin di sini. Kalau sudah tahu ini bagaimana prosesnya haid, kita akan membahas tentang kapan nih perempuan mulai haid. Ya. Mata tahidul mar'ah. Kapan seorang perempuan itu haid? Imkanuhu min ba'di tis'in. Dimungkinkan seorang perempuan mulai haid apabila sudah berumur 9 tahun. 9 tahun. Hijriyah atau qamariyah, ya. Kemudian takriban. Oke. Akan kita bahas. Seorang perempuan
ketika sudah menginjak umur 10 masuk 9 masuk ke 10. 9 masuk ke 10. 9 masuk ke 10. Maka perempuan tersebut dimungkinkan akan mengeluarkan darah haid, dimungkinkan bisa keluar darah. Kenapa? Karena cepat dan enggaknya perempuan itu tergantung hormon perempuan tersebut. Tergantung hormonnya. Kadang hormonnya hebat perempuan tersebut sehingga cepat keluar haidnya. Ada yang lama. Ada yang sudah 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun belum haid juga. Ya, tergantung perempuan tersebut. Ya, dimungkinkan perempuan itu sudah mulai haid kalau seandainya umur 9 tahun hijriyah. Ya. Nah, ini penting di dalam memilih menentukan daripada tanggal lahir seorang anak. Yang diingat bukan hanya sekedar syamsiyah, bukan hanya sekedar miladiah. Ya. Enggak. 2020, 2019 enggak, bukan itu yang diingat. Yang diingat kapan tuh? Kapan mulai dia lahir? Hijriyahnya kapan? Qamariyahnya kapan itu? Bukan miladiyahnya, bukan syamsiyahnya. Secara syar'i yang dihitung adalah hijriyah. Makanya kaum muslimin perlu lebih peka ya, kepada hal yang seperti ini. Kalau pengen ngadain ulang tahun, coba perhatikan hijriyahnya. Bukan ulang tahun yang ini, bukan. Emang nggak boleh yang ini? Tidak dilarang. Tapi alangkah baiknya kalau yang diadakan acara milad tersebut adalah milad hijriyahnya. Kenapa demikian? Karena segala hukum atau semua hukum yang berhubungan dengan syariat itu dihubungkan dengan hijriyahnya, bukan miladiyahnya. Kapan mulai dia wajib untuk sholat? Ketika umur 7 tahun atau 10 tahun? Ketika baliknya bagaimana? Ya, diperintahkan untuk sholat, itu semuanya itu berhubungan dengan hijriyah. Begitu juga di dalam masalah haid, itu 9 tahun hijriyah atau qamariyah. Faham ini? Bukan miladiyah, bukan. Jadi kalau pengen mengadakan ulang tahun seorang anak, cari tahu hijriyahnya kapan, bukan miladiyahnya. Emang nggak boleh, Ustaz? Kata siapa? Kita nggak ngelarang. Namun alangkah baiknya ketika seorang muslim mengetahui tanggal lahirnya yang muslim juga, Islam juga, hitungan-hitungan Islam. Oke, qamariyah. Paham ini? Takriban. Nah, apa itu maksudnya takriban? Perkiraan, kira-kira. Sehingga ketika kita mendengar kata takriban, kalau seandainya seorang perempuan kurang 9 tahun ini kurang, ya, tapi dia keluar darah. Makanya di sini liatin, kita bahas. Oke, ada seorang perempuan menginjak 9 tahun sempurna. 9 tahun sempurna berarti akan masuk kepada umur 10 tahun. 9 tahun sempurna. Ya. Kapan itu seandainya? Seandainya umurnya tanggal 16 Ramadan. Malah lahirnya Abu Bakar ini mah. 16 Ramadan. Oke, 16 Ramadan. Ternyata sebelum tanggal 16 Ramadan, sebelum genap 9 tahun, sudah mengeluarkan darah. Ini umur maju ke sini nih. Bukan ke sono, bukan. Ini bergerak ke sini. Paham? Jadi kalau misalnya umur 9 tahun kurang berapa hari? Kurang 10 hari, kurang 5 hari, kurang 10 hari, kurang 15 hari, udah keluar darah. Bagaimana hukum darah ini? Ya, maka darah yang dimaksud ini sudah menetapi syarat haid. Paham? Ketika masa kurang daripada 9 tahun ini, kurang dari masa yang tidak dimungkinkan untuk aqalul haid dan aqalul tuhri. Ya, tidak dimungkinkan untuk aqalul haid dan aqalul tuhri, maka darah yang keluar dikatakan darah haid. Paham?
darah haid. Jadi kalau seandainya ada seorang perempuan 9 tahun kurang 15 hari keluar darah dengan syarat-syarat tertentu, dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam hukum-hukum haid, ya, harus masanya dan sebagainya, sudah memenuhi syarat, maka dimungkinkan darah ini adalah darah haid. Tapi kalau seandainya kurang 20 hari, ya, 20 hari ke depan umurnya 9 tahun sempurna, masuk ke 10 tahun, maka darah yang keluar di sini tidak dikatakan darah haid. Paham? Tidak dikatakan darah. Dikatakan darah haid apabila kurang dari 15 hari. Itu baru dikatakan darah haid. Paham? Jadi seorang perempuan kadang mulai haidnya bisa lebih cepat, 10 tahun masuk 10 tahun, 9 masuk ke 10 sudah haid. Silahkan, itu berarti seorang perempuan yang sudah haid. Begitu. Ini paham nih ya? Jadi imkanuhu min ba'di tis'in, setelah 9 tahun takriban, ya, qamariyatan, hijriyatan, takriban, ya, bukan syamsiyah, bukan miladiyah, ya, bukan juga tahdidiyah juga enggak, ya, tapi takriban. Paham ini ya? Yang penting umur 9 masuk ke 10 aja dia sudah haid, sudah keluar darah, berarti sudah darah. Nah, berarti begini saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika setiap seseorang ketika seseorang ketika seseorang perempuan melihat darah, ketika seorang perempuan melihat darah, lihatin sini, paham ya? Ketika seorang perempuan keluar darah, apa yang perlu dilakukan? Ya, setiap perempuan yang keluar darah, ya, kalau seandainya pertama kali keluar darah, seorang perempuan keluar darah, ya, pertama kali keluar darah, maka dia menjadikan ini adalah darah haid. Langsung menjadikan ini darah haid. Dalam arti maksudnya menjadikan ini darah haid, maksudnya bagaimana? Maksudnya dia melakukan sesuatu yang dimungkinkan dalam keadaan haid. Maksudnya dia tidak boleh sholat, dia tidak berpuasa, nggak boleh baca Quran, karena dia dalam keadaan haid ketika keluar darah. Ini kalau pertama kali perempuan keluar darah. Oke? Jadi ada orang yang pertama kali, namanya mubtadi'ah. Orang yang pertama kali keluar darah. Orang pertama kali keluar darah, pemula, maka langsung menjadikan ini darah haid. Oh, besok berarti ini nggak boleh puasa. Iya, karena keluar darah. Ada berarti nggak boleh sholat. Iya, karena keluar darah. Jadi langsung dihukumi haid. Kalau seandainya nantinya kenyataannya memenuhi persyaratan haid, semuanya terpenuhi, maka benar-benar haid. Kalau seandainya tidak memenuhi persyaratan haid, ya berarti darah istihadah, mengqadha hari-hari yang ditinggalkan tersebut. Paham ini? Ini kalau pertama kali keluar darah. Tapi kalau seandainya sudah beberapa kali, berkali-kali, udah tua keluar darah nih. Ketika seorang perempuan, lihatin sini, kita akan bahas dengan detail, ya. Bersih 1 sampai 7. 7 hari nih, ya. 7 hari keluar darah, kita hukumi haid. Gak lama kemudian dia keluar darah lagi, keluar darah. Jadi kita tidak berbicara tentang ini, kita berbicara tentang ini yang kita bahas. Ketika seorang perempuan keluar darah, bagaimana menyikapinya di sini? Berbeda yang ini. Kalau ini pertama kali keluar darah, langsung kita hukumi haid.
atau yang sudah dia sudah keluar, sudah kita hukumi 7 hari haid, nggak menjadi masalah. Keluar darah ini, si hamba Allah perempuan, apakah di dalam keluar haid darah ini kita hukumi sebagai haid ataukah tidak? Faham? Maka kita lebih dahulu melihat atau flashback ke depan, ke belakang. Kita lihat dari sini. Oke. Kita lihat ke belakang. Kita hitung dari keluar darah ini dengan terakhir keluar darah berapa hari jangka waktunya. Oke? Nah, sebelum kita bahas ini, ya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu berapa masa haid tersebut. Ya, berapa masa? Karena akan berhubungan dengan ini. Kalau misalnya perempuan keluar darah, ya sebelumnya bagaimana kita menggabungkannya? Apakah dihukumi darah yang keluar ini aneh haid apa enggak sih? Apakah saya wajib salat apa enggak? Begitu. Maka alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu waktu haid tersebut. Ya, waktu haid. Kita pending dulu. Akan kita bahas nanti. Ya. Ada zamanul haid. Apa nih? Masa haid. Masa keluar haid itu berapa hari sih? Zamanul haid berapa sih? Ada aqalul haid. Paling sedikit-sedikitnya haid. Paling sedikit-sedikitnya haid. Ada ghalibuhu, kebiasaannya. Biasanya. Ada aktsaruhu, paling banyak mengeluarkan darahnya berapa hari. Ya. Di dalam kitab Fathul Mu'in. Di dalam kitab apa? Fathul Mu'in. Al-Imam Al-Malibari, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, beliau tidak berbicara banyak tentang masalah haid. Ya, ditanya sama orang, wahai imam, ya, biasanya engkau ini menjelaskan detail di dalam permasalahan. Namun ketika di dalam bab haid, kenapa engkau tidak menjelaskan dengan detail? Hatta istihadhah engkau enggak bahas dengan detail. Hanya menjelaskan tentang aqalul haid, ya, ghalibul haid, kemudian aktsarul haid, habis itu udah selesai. Tidak menjelaskan tentang banyak hal. Maka dijawab oleh Al-Imam Al-Maribari, kenapa? Karena laki-laki enggak haid. Laki-laki enggak haid. Kemudian enggak ada perempuan yang bertanya kepada saya tentang haid, sehingga saya enggak perlu untuk menjelaskannya. Perempuan enggak tanya sama aneh. Aneh laki-laki. Kalau aneh perempuan banyak tanya kepada saya jelaskan dengan detail. Tapi aneh laki-laki, kemudian perempuan nggak banyak bertanya kepada saya, ya udah, saya bikin secara ringkas saja. Oke, kembali kepada permasalahan. Aqalul haid, paling sedikitnya haid. Ya, sebenarnya kita bahas bukan paling sedikitnya, tapi paling banyak dulu. Paling banyak dulu. Ya, paling banyak dulu. Paling banyaknya waktu untuk haid adalah 15 hari. 15 hari. Ini paling banyaknya haid. Lebih daripada itu berarti nanti dia akan masuk pada pembahasan istihadah. Lebih daripada 15 hari plus maka akan masuk dalam pembahasan istihadah. Ghalibuhu, kebiasaan perempuan haid berapa hari sih? Biasanya adalah 6 hari atau 7 hari. Itu biasanya. Biasanya 6 hari atau 7 hari. Begitu deh. Oke. 6 hari atau 7 hari. Adapun paling sedikitnya haid adalah yaumun wa lailatun. Yaum wa lailah. Sehari semalam. Sehari semalam adalah 24 jam. 24 saat, 24 jam. 24 jam.
Meskipun para ulama mentafsirkan masalah 24 jam ini. Ya. Jadi yaumun wa lailatun ini ada yang muttasil, ada yang munfasil. Ada yang nyambung terus 24 jam non-stop. Masalah dari jam 12 keluar, jam 12 siang, jam 12 malam selesai 24 jam, ya kan? Maka dikatakan darah haid 24 jam muttasil. Ada orang yang keluar darahnya itu 24 jamnya ya tidak muttasil. Masalah dalam 1 minggu 1 sampai 7. Hari kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7. Keluarnya hanya 2 jam. Hari kedua hanya 4 jam. Berapa nih? Hari kelima hanya 5 jam. Berapa nih? Harus sampai 24 jam ya. Hari ketiga kemudian 5 jam. 16. Hari ke-5 keluar darah sampai 4 jam berapa? 20. Sampai 6 hari 7 hari di sini 4 jam. Di total semuanya adalah 24 jam. Berarti ini dikatakan haid. Dikatakan kalau seandainya seorang perempuan keluar darah meskipun tanggal 1 sampai 15, 1 sampai 15, namun ketika dijumlah itu semuanya kurang dari 24 jam, nggak ada 24 jam, nggak ada, maka darah tersebut dikatakan darah fasid, tidak dikatakan darah haid. Kenapa demikian? Karena tidak ada 24 jam. Jadi paling sedikit-sedikitnya haid adalah 24 jam. Kalau tidak ada darah tersebut hatta sampai 15 hari. Ketika dihitung per jamnya nggak sampai 24 jam, maka tidak dikatakan darah haid. Faham? Darah fasid atau istihadhah nantinya. Lebih gampang dan lebih mudah diucapkan istihadhah atau darah fasid. Begitu. Jadi persyaratan untuk haid harus 24 jam dulu. Baik itu sehari semalam atau 6 hari atau sampai 15 hari, yang penting intinya ada 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam, maka tidak dikatakan darah haid. Darah fasid itu namanya. Paham? Ya, jadi wal aqal yaumun wa lailah, paling sedikit adalah yaum wa lailah, yaitu 24 jam. Wa aktsarul ajal, paling banyak adalah 15 hari. Wal ghalib, yang biasanya adalah 6 hari atau 7 hari. Paham? Ini nggak dijelaskan dengan panjang lebar di sini beliau. Ya, tidak membahas tentang haid begitu banyak, enggak, hanya sedikit aja. Oke. Setelah kita mengetahui, lihatin sini, maka di situ ada namanya waktu tuhur. Ya, waktu tuhur. Lihatin di sini, jam berapa sekarang? Oke. Oh, dia paham ini, ditulis? Dia paham? Tulis, Pak. Maka setelah menjelaskan tentang masa haid, ada masa suci. Masa Oke. Kita buka, hapus ini. Di sini ada 15 hari. Di sini ada 6-7 hari. Di sini ada aqallul haid, ada 1 hari 1 malam. Ini masa haid. Masa apa? Masa haid. Berarti ada masa suci. Masa zamanul, ada zaman haid, ada zaman suci. Kalau haidnya paling sedikitnya adalah 1 hari, ya, berarti paling sedikitnya haid itu berapa hari? Paling sedikit suci, paling sedikit suci. Paling sedikitnya suci. Aqallu tuhri. Bainal haidataini, tuhur bainal haidatain. Suci di antara 2 haid. Berapa paling sedikitnya suci?
paling sedikit-sedikitnya suci adalah 15 hari. Paling sedikit-sedikit suci adalah 15 hari. Ghalibuhu, kebiasaannya suci antara dua haid itu adalah 24 atau 23. Apa hubungannya? Kalau haidnya 6 hari berarti sucinya biasanya 20. Kalau sucinya 7 hari berarti biasanya haid sucinya itu biasanya seperti itu. Ini yang dinamakan daur. Apa daur? Sirkulasi darah. Sirkulasi atau perputaran darah. Perputaran darah haid. Oke. Paham? Nah, adapun kenapa ini aksaru, ya? Aksarul tuhur, paling sedikit, saling banyak-banyaknya suci, la hadda li aktsarihi, enggak ada batasnya. Ada perempuan yang sucinya setahun, enggak haid. Bisa-bisa aja. Ya. Ada sucinya, masa sucinya kadang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun enggak haid. Bisa saja. Kadang seumur hidup enggak haid sama sekali. Bisa-bisa aja. Sehingga aktsaru muddatit tuhur, paling banyak-banyaknya suci antara 2 haid, la hadda li aktsarihi. Tapi kasihan perempuan yang seperti ini. Kasihan bagaimana maksudnya? Kalau seandainya suaminya, maksudnya dia berpisah dengan suami, dia punya iddah 3 kali suci. Kalau 3 kali sini suci, 1 suci setahun, berarti dia menunggu berapa kali? 3 tahun. Karena 3 kali suci. Begitu. Ya enggak? Kembali kepada permasalahan ini. Ini namanya daur, saudara-saudara. Perputaran dan sirkulasi. Lihatin sini, ini penting. Perlu diperhatikan. Paham nih? Udah gitu. Ini namanya perputaran. Berarti di dalam 1 bulan itu berapa? 29 atau 30? Intinya 30 hari lah. Genapin 30 hari. Namun di dalam masalah datang bulan, lihatin sini, ada datang. Yang datang bulan siapa? Perempuan, bukan laki-laki. Ya. Ya. Laki perempuan nih datang bulan. Ja'a syahru, datang bulan. Oke? Nah, adapun sirkulasi dan perputaran daur seorang perempuan di dalam masa haid, kita tidak ada hubungannya. Ya, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 nggak ada hubungannya itu. Tapi kita melihat sirkulasinya darah haid tersebut berapa. Ada seorang perempuan yang memang di sini Latin, seorang perempuan kadang haidnya itu 6 hari. Berarti sucinya biasanya berapa? 20. Ini biasa. Ada yang haidnya 7 hari, berarti sucinya berapa? 3. Ini namanya daur, saudara. Dia akan tahu, oh saya haidnya sudah 7 hari, berarti ini besok suci. Oh ini sekarang ini sudah 23 hari, berarti besok haid. Sehingga ngerti. Paham gak? Perempuan ngerti seperti itu. Jadi dia tahu hitung-hitungannya. Oh ini sudah 6 hari, berarti besok saya suci. Oh besok 24 hari, berarti besok masanya haid. Nah, mengetahui hal ini untuk apa? Mengetahui ini ada manfaatnya apa enggak? Ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Contoh, ketika di malam Ramadan seperti ini. Oke. Ketika di malam Ramadan dia sudah haid. Paham nih? Ternyata sucinya jam 7 malam. Jam 7 malam enggak. Sucinya itu jam 3 malam atau jam 4. Ya waktu sahur. Karena keluar darah masalah jam segitulah. Jadi kalau dia mengatakan
malam ini adalah malam terakhir saya haid. Oke? Malam terakhir dia haid. Bolehkah dia berniat untuk berpuasa? Bagaimana hukumnya? Apakah boleh ataukah haram? Kalau dia masih masa haid, masalan baru 5, biasanya haidnya 1 sampai 6. Biasanya haid. Baru 3 hari dia sudah niat berpuasa, ya haram dia. Karena sudah talabus bil ibadah al-fasidah. Tapi kalau sudah selesai haidnya, nanti saya selesai jam 4 malam, dia bersih. Maka ketika dia sudah tahu hal tersebut, dia niat sekarang, nawaitu sama ghadin anadai fardhi syahri ramadhani hadisanatillah ta'ala, maka puasanya hukumnya sahih. Sahih. Ya, meskipun dia belum mandi. Karena jam 4 malam dia masih tidur. Tapi dipastikan jam 4 itu dia bersih. Dia sudah bisa memastikan jam 4 itu bersih. Dia niat sebelumnya, maka siang harinya dia berpuasa disahkan, diperbolehkan. Kenapa? Karena sudah bersih daripada haid. Kan belum mandi. Persyaratan untuk berpuasa tidak wajib harus setelah bersuci. Karena tidak wajib untuk bersuci daripada hadas terlebih dahulu. Ya, tidak wajib. Namun afdalnya dia wajib, afdalnya dia mandi. Tapi kalau seandainya tidak mandi, langsung dia berniat, diperbolehkan. Itu permasalahan di situ. Faham ya? Jadi ikutnya ke situ untuk mengetahui ini. Kadang seorang perempuan itu memiliki daur atau sirkulasi daurnya. Kadang 5 hari haid, 20 hari suci. Terus begitu. Ada yang 15 hari 5 hari haid, 15 hari suci. Karena paling sedikit suci tadi berapa? 15 hari. Terus begitu. Ini namanya daurnya dia. Ya, sirkulasi darahnya dia. Jadi dia punya ja'a syahrunya, datang bulannya seperti itu. 15 20 5 15 terus seperti itu. Itu namanya daur seorang perempuan. Faham? Itu disebut dengan adat kebiasaan perempuan. Oh, saya kebiasaannya 5 hari haid, 15 hari suci. 5 hari haid, 15 hari suci. Terus seperti itu. Biasanya begitu. Ada yang 5 hari haid, 20 hari suci. Terus begitu. Ada yang berbeda-beda seorang perempuan. Bagaimana sebenarnya berbeda-beda? Kadang bulan pertama 5 hari haid, ya, 15 hari suci. Ya, kita berbicara ini yang di sini haid ya. Ini hitungan haid, ini suci yang suci. Kadang bulan kedua 5 hari atau 6 hari. 6 hari haid, ya. Kemudian 20 suci. Bisa-bisa aja. Bisa-bisa. Kemudian bulan ketiga 7 hari haid, 23 suci. Setelah bulan keempat balik ke bulan pertama lagi. Kelima sama seperti kedua. Keenam sama seperti ketiga. Terus seperti itu. Berarti dia punya 3/3 bulan punya daur. Per 3 bulan. Faham? Jadi 5 15, 6 20, 7 23. Kemudian bulan keempat ngikutin kayak pertama lagi. Kelima ngikutin di sini. Terus seperti itu. Itu namanya daur seorang perempuan. Ini namanya daur yang mukhtalif, berbeda-beda ya daripada bulan ke bulan. Faham? Ada yang tidak, yang sama setiap hari, setiap haid atau setiap bulannya udah 6 24, 7 23 atau 5 15 terus 5 15 5 15 5 kali 5 hari haid 15 suci. 5 hari haid 15 suci. Seperti itu terus. Faham? Ya. Ini masa-masa haid. Paling sedikit-sedikitnya haid sudah tahu ya, masa haidnya itu berapa, masa suci di antara 2 haid itu berapa. Kemudian kembali kepada permasalahan yang tadi.
Kalau seandainya seorang perempuan keluar darah, apa yang perlu dihukumi? Apakah darah ini darah haid atau darah yang lainnya? Sehingga dia tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat dan sebagainya. Maka kita lihat darah sebelumnya. Darah sebelum. Kalau seandainya dia keluar haid 1 sampai 7. 7 hari keluar darah. Ya. Kita bahas bahwasanya sedikit suci berapa hari? 15 hari. Itu paling sedikitnya suci. Keluar darah di sini, maka kita hitung kapan ini keluarnya. Ketika keluar darah antara tanggal 7 sampai tanggal, masalah di sini tanggal 5, tanggal 16 atau tanggal 17. 17 hari dari sini. Ya, keluar darah. Dihitung, kemarin Anda berhenti darah tanggal sini. Tanggal 7. Kemudian dihitung per hari 1 2 3 4 ya, baru berapa hari di sini? 10 hari. 7 ke 17 berapa? 10 hari. Baru 10 hari suci, kemudian keluar darah. Berarti darah ini dikatakan darah fasid atau darah istihadah. Jadi tidak semua seorang perempuan ketika mengeluarkan darah langsung dihukumi haid. Namun lihat sebelumnya dulu. Dihitung dari sucinya. Apakah sudah melebihi 15 hari ataukah tidak? Ya, sudah melebihi ataukah tidak? Oke. Berarti darah yang keluar di sini darah semuanya adalah darah istihadah. Sampai kapan? Ya, 7 tambah 15 berapa? 20. Hah? 15 tambah 7 berapa? 22. Kalau saat ini di sini tanggal 22 dan tanggal 23 ini istihadah, yang sini namanya haid. Kalau ini memenuhi syarat sampai 30 masalah. Begitu. Paham? Jadi kita melihat darah sebelumnya. Ya, waktu sebelumnya apakah memungkinkan untuk dikatakan suci, apakah tidak. Namun kalau seandainya masih bisa digabungkan 1 sampai 7 kemudian keluar lagi tanggal 12 hari dari tanggal ini, maka ini masih bisa digabungkan semuanya haid. Paham? Kalau tidak melebihi 15 hari. Kalau melebihi 15 hari sampai 20 masalah, ya nanti berarti di sini dikatakan darah istihadah. Ala kulli hal. Ya. Ini permasalahan dengan haid. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham nggak? Kayak haid dia mah. Yang mau tanya silahkan. Yang belum paham tentang masalah haid, kapan waktunya perempuan itu haid, berapa hari masanya, kemudian kapan keluar darah tersebut, bagaimana kalau keluar darah, apakah dikatakan haid apa enggak, bagaimana sholatnya, nanti akan insya Allah kita bahas. Ya, akan kita bahas perkara-perkara yang berhubungan dengan haid. Sehingga nanti ada namanya turul mani sama zawalul mani. Kapan dia wajib sholat, kapan tidak wajib sholat, kapan dia wajib puasa, kapan tidak wajib berpuasa, kapan diperbolehkan, kapan tidak diperbolehkan untuk niat. Ya. Tadi sudah kita jelaskan permasalahan tentang haid. Gitu. Setelah membahas tentang haid, nanti akan berbicara tentang nifas. Ya. Setelah nifas baru istihadah. Begitu. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah dalam pertemuan akan datang kita bahas tentang masalah nifas. Allahu a'lam bishawab.